Apa saja yang menjadi sorotan hari ini? Dengan fakta yang akurat kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kami sampaikan langsung di setiap perkembangan dengan berita bersama saya Abraham dan saya Amalia dalam berita News9. News9. Pemirsa, hari ini Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya terlihat sejak pagi di berbagai TPS. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami Gesia yang saat ini berada di salah satu TPS di Bekasi. Silakan Gesia, bagaimana situasi di sana? Baik Amaliana dan Abraham, saat ini saya sudah berada di Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2024. Saat ini antusiasme para warga yang sangat ramai dan juga masyarakat di sini mulai berdatangan sejak pagi untuk menyuarakan hak pilih mereka. Hari ini sebanyak 5 tempat pemungutan suara telah disiapkan di wilayah ini. Pilkada tahun ini diikuti oleh 4 jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan juga 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati di wilayah ini. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, para warga sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilih mereka. Dan juga tim keamanan sudah diterapkan untuk memastikan keamanan bagi semua pihak. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ipak. Selamat siang Ibu Ipak. Selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kesan Ibu terhadap Pilkada tahun 2024 ini, Bu? Pilkada untuk bupati dan calon gubernur tahun 2004, saya minta mau hasilnya yang mana, yang penting aman, tenang, terus perekonomian lancar, untuk usaha juga lancar, dan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian laporan sementara dari Tambun Selatan Bekasi. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan, termasuk perhitungan suara cepat dan situasi keamanan. Kembali ke studio. Terima kasih Gesia atas liputannya dari TPS Geraham Lasti. Selanjutnya, harga cabai di pasar tradisional mengalami penurunan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Simak liputan berikut ini. Baik, Amalia dan Abraham, saat ini saya melaporkan langsung dari Pasar Patra 3 Mini Tambun. Harga cabai yang sebelumnya melonjak tinggi, kini mengalami penurunan yang signifikan di Pasar Mini Tambun. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami melakukan wawancara dengan salah seorang pedagang cabai bernama Ibu Ida yang telah berjualan di pasar ini selama lebih dari 10 tahun. Baik, Ibu Ida, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisa diceritakan apa yang menyebabkan harga cabai turun di pasar ini? Banjir kalau jadinya. Terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktu untuk kami. Maaf. Demikian laporan langsung dari Pasar Mini Tambun. Terus ikuti perkembangan harga bahan pokok lainnya di pasar-pasar tradisional. Sekian dari saya Fernanda Suwardana. Terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih Fernanda atas info langsung dari Pasar Patra 3 Tambun. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di kawasan Kalimalang, Bekasi. Proyek galian pipa yang sedang berlangsung di ruas jalan tersebut menghambat arus lalu lintas terutama pada jam sibuk. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di kawasan Kalimalang, Bekasi. Proyek galian pipa yang sedang berlangsung di ruas jalan tersebut menghambat arus lalu lintas, terutama pada jam sibuk. Proyek ini merupakan bagian dari peningkatan infrastruktur, namun dampaknya cukup signifikan bagi para pengguna jalan. Kendaraan dari arah Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya dilaporkan mengular hingga 5 km. Untuk mengurangi kemacetan, para pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif. Kita ke kabar selanjutnya. Masih dengan seputar arus lalu lintas, kemacetan terjadi di kawasan Buku Zamrud Setu, Bekasi.
pertemuan 4 arus jalan yang menyebabkan lalu lintas tersendat di persimpangan ini. Persimpangan ini berasal dari utara kawasan BTR, selatan dari Narogong, timur dari Duku Zamrud, dan barat dari arah Setu yang bertemu di titik yang sama, mengakibatkan kemacetan yang tak terhindar terutama saat jam sibuk. Dihimbau bagi masyarakat yang melalui jalan ini agar menggunakan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan dan tetap berhati-hati saat berkendara. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan kawasan Grand Wisata Bekasi, proyek megah kini hampir selesai. Mall Living World yang akan dibuka pada akhir tahun siap menjadi pusat perbelanjaan lengkap dengan berbagai fasilitas hiburan dan kuliner. Sepertinya akan menjadi destinasi warga Bekasi untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru ya, Amalia? Benar sekali, Abraham. Pembangunan Living World di kawasan Grand Wisata Bekasi kini telah menyelesaikan tahap akhir. Proyek megah ini diperkirakan akan dibuka untuk umum pada akhir 2024. Mall seluas lebih dari 100.000 meter persegi ini dirancang sebagai pusat perbelanjaan lengkap dengan berbagai tenan, hiburan, serta fasilitas kuliner yang menarik. Kehadiran mall ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan warga sekitar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan lokasi yang strategis, Living World Grand Wisata diharapkan menjadi destinasi favorit baru bagi keluarga. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Dengan konsep inovasi dan fasilitas yang lengkap, pusat perbelanjaan ini siap menjadi ikon baru di timur Jakarta. Menghadirkan ratusan tenan dari brand ternama, pilihan kuliner istimewa, Pemirsa, kembali lagi dengan kami untuk kabar selanjutnya. Masih seputar destinasi baru. Kini telah hadir Pakuwon Mall yang berlokasi strategis di jantung kota Bekasi. Antusias masyarakat Bekasi dan sekitarnya terlihat ramai. Pengunjung sejak hari pertama pembukaan mall. Dengan hadirnya Pakuwon Mall, diharapkan perekonomian daerah semakin tumbuh dan menjadi daya tarik baru di kawasan Bekasi. Dengan konsep inovasi dan fasilitas yang lengkap, pusat perbelanjaan ini siap menjadi ikon baru di timur Jakarta. Menghadirkan ratusan tenan dari brand ternama, pilihan kuliner istimewa, serta menghadirkan Aeon yang menjadi pusat perbelanjaan mulai dari buah, roti, serta makanan cepat saji lainnya. Dengan desain modern di setiap sudutnya dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan setiap masyarakat. Semoga perkembangan ekonomi di Indonesia semakin maju ya, Mel. Benar, Abraham. Selain menjadi tempat bersantai, bisa menjadi solusi untuk kebangkitan perekonomian di Indonesia ke depannya. Baik, kabar selanjutnya juga seputar solusi bagi perekonomian di Indonesia. Di tengah gempuran tantangan zaman yang terus berubah, kreativitas menjadi kunci bertahan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah UMKM Kerajinan Manik-Manik Ipak Handmade 96 yang berhasil mencuri perhatian dengan inovasi produk unik dan berkualitas tinggi. Dari bahan-bahan sederhana, tangan-tangan terampil para perajin menciptakan karya ekonomi seni yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami Syafia yang saat ini berada di tempat kerajinan manik-manik, tepatnya di Tambun, Bekasi. Silakan Syafia. Baik Ameliana dan Abraham, saat ini saya melaporkan langsung dari Tambun Selatan, Bekasi, di mana tempat ini menjual berbagai macam aksesoris manik-manik handmade. Dengan sentuhan kreativitas dan ketekunan, para perajin manik-manik terus berinovasi menciptakan produk-produk unik diminati pasar lokal maupun internasional. Salah satu UMKM yang sukses adalah Ipak Handmade 96. Di sini saya bersama Ibu Ipak selaku owner dari UMKM ini. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Bisa disebutkan produk unggul dari UMKM Ipak Handmade ini apa aja, Bu? Tas,
tempat tisu, gantungan HP, tempat aqua, terus gantungan kunci, aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, anting, dan lain sebagainya didepankan. Kalau yang kayak tempat tisu itu belum dibikin lagi gitu. Dengan semangat yang berkobar, UMKM Kerajinan Manik-Manik membuktikan bahwa kreativitas lokal mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di tengah tantangan zaman. Demikian laporan yang saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Syafia atas laporannya, selamat bertugas kembali. Wah, semakin banyak inovasi yang muncul dari tangan-tangan UMKM saat ini ya. Untuk kabar selanjutnya, masih seputar dengan perkembangan destinasi di wilayah Kota Bekasi, Amel, yaitu di daerah BCBD atau Bekasi di Central Business District. Smartcon Bekasi kini punya tempat hangout baru yang lagi hits banget nih, yaitu BCBD atau Bekasi Central Business District. Dengan pemandangan danau yang indah, dikelilingi gedung-gedung modern serta mall Smartcon Bekasi yang megah, area ini jadi destinasi favorit untuk kita ngelakuin aktivitas barengnya dan seru. Mulai dari deretan restoran dan coffee shop yang cozy hingga showroom mobil listrik yang terbaru dan keren banget. Semuanya ada di sini. Gak cuma nongkrong, banyak juga aktivitas dari pengunjung manfaatkan area ini untuk olahraga santai seperti jogging atau sekedar nikmatin suasana sore di tepi danau. BCBD benar-benar menawarkan suasana yang seru dan menyenangkan untuk semua kalangan. Jadi, kalau kamu butuh tempat baru buat hangout atau olahraga, ya BCBD di Smartcon Bekasi lumayan membantu banget nih jadi pilihan utama. Bekasi semakin terus punya gebrakan yang luar biasa ya Abraham? Benar sekali Amel, tentunya. Terlihat banyak sekali perkembangan saat ini di wilayah Kota Bekasi, terutama tempat-tempat seru untuk bersantai sambil menikmati kopi. Tapi memang kopi menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Siapa sangka sekarang ada banyak cara praktis untuk menikmatinya. Salah satunya dengan menikmati kopi di kopi keliling, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Starling, yang menawarkan suasana nyaman dan harga terjangkau. Simak liputannya berikut ini untuk Anda. Baik Amalia dan Abraham, saat ini saya sedang berada di daerah Tambun Selatan, lebih tepatnya di Jalan Grand Wisata. Di tengah gemerlapnya kawasan elit di perumahan Grand Wisata, hadir pemandangan yang unik. Pedagang kopi keliling atau yang lebih akrab disebut dengan Starling atau Starbucks keliling, menawarkan kenyamanan dengan sajian kopi favorit yang praktis dan mudah dijangkau. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sardi sebagai salah satu pedagang kopi Starling. Bapak, izin bertanya, boleh diceritain minuman apa saja menjadi favorit di sini? Minuman sini sehari-hari kebanyakan bodebris, apalagi kalau hari Sabtu malam minggu gitu ramai. Ditambah kalau hari libur gitu, tambah ramai gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baiklah pemirsa, sekarang saya akan mencoba minuman favorit salah satu di kopi Starling ini. Sore-sore gini memang nikmat minum kopi praktis dengan suasana yang nyaman. Sekian dapat saya laporkan, balik studio. Terima kasih informasi menariknya Rahma. Selanjutnya, ada informasi menarik masih di wilayah Kota Bekasi dan kabar lainnya setelah jeda berikut. Selanjutnya, ada informasi menarik lagi masih di wilayah Kota Bekasi. Saat ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh menikmati suasana Jepang di negeri Sakura. Kini telah hadir destinasi baru. Sebuah food court baru dengan tema Jepang telah dibuka di tengah kota dan langsung mencuri perhatian. Berlokasi strategis, tempat ini menawarkan pengalaman unik dengan dekorasi khas Jepang seperti lentera, pohon sakura, hingga tatami. Tidak hanya suasana, makanan yang disajikan juga otentik. Mulai dari ramen, sushi, hingga takoyaki.
Food court ini menjadi destinasi sempurna untuk keluarga atau sekedar nongkrong bersama teman-teman. Ya, saya dari Jati Bening, Bekasi. Saya datangnya sebareng sama keluarga. Kenapa saya kesini tuh nuansa Jepangnya kan kuat banget katanya. Cuman ternyata benar gitu. Di sini nuansa Jepangnya kuat banget. Terus makanannya juga enak gitu. Terkesan murah tapi nggak murah gitu kan. Pas banget sama dompet-dompet kalian. Zaman sekarang tuh pasti cari yang murah enak ya kan. Ya kalau mau datang aja. Terus apalagi lagi musim hujan juga cocok buat suasananya. Mbak tahu dari mana sih tempat ini? Aku sih ini ya TikTok ya. TikTok kan VIP tuh banyak banget tuh kan, scroll tiba-tiba muncul. Terus pas banget pas akhir tahun nih kan, ya udah datang aja ke sini gitu. Selain destinasi baru, ada pilihan lain untuk bersantai menikmati liburan panjang, yaitu bermain game di warnet atau biasa disebut warung internet dengan nuansa berbeda. Destinasi baru atau pilihan baru untuk bersantai menikmati libur panjang yaitu adalah salah satunya bermain game di warnet atau warung internet dengan nuansa yang berbeda dan cara yang berbeda juga bisa menjadi pilihan bagi para pemirsa dan bisa dinikmati oleh para pecinta game untuk menikmati libur panjang ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kopi praktis. Saat ini hadir sebuah coffee shop dengan lokasi yang strategis dan sangat hits di Lipo Cikarang. Simak liputan berikut ini. Oke, baik, terima kasih Amelia dan Abraham. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Lipo Cikarang, yang salah satu coffee shop yang nggak kalah hits di Cikarang. Tempatnya ya di depan Waterboom sana. Tinggal jalan aja, dan di sini ada tempatnya namanya Guro Smoothie and Coffee. Kita ke dalam. Ada main course dan juga yang paling unik di sini ada es kopi susu Guro, bestsellernya. Di sini kalian nggak cuma nikmatin kopi dan juga di sini ada smoothie yang fresh dan karena kita mau Natal jadi banyak dekorasi. Halo Kak. Ya. Di sini menu bestsellernya apa aja Kak? Bestsellernya kita ada nasi daun jeruk, untuk kopinya kita ada es kopi susu Guro. Oh gitu itu Kak. Dia pakai gula aren Kak. Oh, base-nya itu berarti gula aren ya Kak? Iya. Di sini kalian nggak cuma bisa nikmatin kopi enak doang, tapi juga banyak pilihan dari minuman kopi dan smoothie-nya yang fresh dari buah asli dan dijamin seger banget. Menu makanan di sini juga nggak kalah juaranya. Salah satunya yang wajib dicoba adalah nasi daun jeruk sambal mata chicken pot. Baik, terima kasih. Sekian dari saya Elvian. Sampai jumpa dan kembali ke Amelia dan Abraham. Terima kasih Elvian atas liputannya. Berita tadi sekaligus menjadi penutup. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Amalia dan saya Abraham mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.